Assalamualaikum, hai semuanya. Sebentar. Ya, aduh, nggak enak banget dilihat. Oke, sebentar ya. Hai. Jadi udah balik lagi dengan penampilan yang membanggakan alma mater kampus. Oke. Kenalin, nama aku Demarsa Agnesia dari Prodi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, kampus Matraman. Dan mau ngapain aku bikin ini? Awkward banget, aku sebenarnya malu banget, ya Allah, tapi nggak apa-apa. This is my first video, this is my first vlog. Oke, serius. Jadi video ini, vlog ini aku buat untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Kapital Sosial, dan dosen pengampunya Bapak Muhammad Nurul Huda. So, mau ngapain di video ini gitu kan? Oke, besok kita bakal jalan-jalan, kita bakal kulineran, kita bakal street foodan. Of course tidak seperti itu. Jadi di video ini aku mau ngenalin tentang kapital sosial. Apa sih kapital sosial itu, jenis-jenis kapital sosial itu, dan contoh-contohnya, tapi yang ada di lingkungan sekitar aku gitu ya. Jadi kita nggak street foodan gitu guys pokoknya. Nah, sebelum kita keliling kampung aku untuk mencari tahu kapital-kapital sosial yang ada di sekitar aku bakal ngejelasin sedikit apa itu kapital sosial. Pertama kali kapital sosial itu dikenalkan di tahun 1986 oleh Bourdieu. Nah, Bourdieu sendiri itu mendefinisikan kapital sosial itu sebagai kumpulan sejumlah sumber daya, baik aktual maupun potensial, yang terhubung dengan kepemilikan jaringan atau relasi gitu. Yang sedikit banyak itu sudah terinstitusionalisasikan dalam pemahaman dan pengakuan bersama. Oke, jadi singkatnya gimana? Singkatnya itu gini. Ketika kamu kapital sosial itu gini, ketika kamu punya posisi, kamu punya relasi dalam suatu kelompok serta jaringan sosial gitu kan, jaringan-jaringan sosial itu kapital sosial itu pokoknya. Kayak gitu singkatnya. Nah, aku tuh ada contekan sebenarnya guys di balik layar itu, pokoknya tuh contekan-contekan aku tuh. Jadi maaf tadi agak gak jelas gitu. Oke, besok kita langsung aja ke lapangan, kita lihat situasi dan kondisi kapital sosial yang ada di kampung aku ini. Oke, berhubung ini udah malam, kita lanjut nge-vlog bikin videonya besok. Oke, stay tune. Yo, udah pagi guys. Jadi sekarang jam, kelihatan nggak? Aduh. Jam 7 kurang 15. Sudah pagi. Dan pagi-pagi tahu nggak aku di mana? Pada oh, wah. Zawah. Kita pagi-pagi ke sawah, kita mau ngapain? Kan kita mau nyari kapital sosial yang ada di lingkungan. Kok kita ke sawah gitu ya? Oke, aku sambil jalan. Ini nih, aduh aku lepas aja maskernya ya. Jadi, wah, ini kalau dilihat ya, tuh masih berembun pagi gitu, tuh kan, embunnya. Makanya celana aku tuh hampir basah karena embun yang ada di tadi. Oke, jadi gini ceritanya. Oh my god, ini beneran basah loh. Jadi tadi malam setelah aku ngobrol sama ayah aku, basah. Ternyata di kampung aku tuh nggak ada organisasi yang kayak Karang Taruna, terus apalagi organisasi-organisasi yang lumayan besar dan apa ya, bisa kita lihat gitu kapital sosialnya di organisasi itu. Tapi berhubung di kampung aku nggak ada, ya aku ngejelasin aja ya. Di kampung aku tuh organisasinya
kayak ibu-ibu pengajian. Remaja masjid aja nggak ada guys di kampung aku itu. Dan apa so kayak yang aku omongin tadi, di kampung aku tuh nggak ada organisasi besar yang bisa kita lihat kapital sosialnya. Jadi aku cerita-cerita sedikit aja ya tentang kayak apa ya, kapital sosial yang bener-bener nyata yang pernah aku rasain gitu di sini ketika aku di sini. Oke. Sekarang aku mau duduk aja dulu. Oke. Masyarakat kampung aku sendiri itu, yang namanya masyarakat kan adalah makhluk sosial. Nah, masyarakat itu dalam kehidupan sehari-harinya itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjaga eksistensinya di dalam lingkungan. Nah, dalam menjaga eksistensi di lingkungan itu, masyarakat itu memerlukan orang lain kayak organisasi masyarakat gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, di masyarakat kampung aku sendiri itu ada yang namanya pertanian berkelanjutan. Nah, apa sih pertanian berkelanjutan itu? Aku bacain ya. Pertanian berkelanjutan adalah keberhasilan dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi sumber daya alam. Pertanian berwawasan lingkungan selalu memperhatikan nasabah tanah, air, manusia, hewan atau ternak, makanan, pendapatan, dan kesehatan. Nah, kapital sosial di sini berperan sebagai pendorong lahirnya kerjasama penduduk desa dengan pembekalan pertanian organik dalam perkembangan agraria di daerah sini, gitu. Nah, jadi kayak gitu guys penjelasan kapital sosial kalau dari pertanian yang ada di kampung aku. Sekarang aku ganti HP karena HP yang punya aku memorinya penuh. Dan sambil jalan pulang, aku jelasin lagi kapital sosial kalau dari ketenaga kerjaan yang ada di sini ya. Jadi gini, relasi yang dimiliki sama orang-orang di sini gitu, kalau mau melamar pekerjaan itu bener-bener diperlukan gitu, banget ya. Kayak misal gini, di Mall Tamrin sendiri di Jakarta Pusat itu ada 11 toko batik, dan itu pemilik tokonya itu adalah orang kampung aku gitu. Dan yang kerja 98% yang kerja di toko batik itu adalah tetangga-tetangganya gitu. Tetangga-tetangganya. Jadi kayak di situ kelihatan banget ya yang namanya relasi diperlukan untuk mencari pekerjaan gitu kalau di kampungku itu. Jadi kayak di sini juga kayak kalau kerja PT gitu, misalnya lulus SMA mereka mau kerja PT, karena di sini sebelumnya ada yang udah kerja PT duluan di Tangerang, misalnya abangnya atau kakaknya gitu, itu dia gampang banget buat masuk ke PT itu gitu, karena bahasanya dia punya relasi, dia punya orang dalam gitu di PT itu gitu sih. Nah, contoh lainnya itu kayak untuk jadi 50% aparatur pemerintah di desa ini, mereka bekerja itu bukan karena kemampuan mereka gitu dalam manajemen pemerintahan, tapi 50% dari mereka itu bisa jadi aparatur karena orang dalam gitu. Jadi kayak kepala desanya itu saudara mereka gitu, makanya mereka bisa kerja sebagai aparatur. Jadi relasi gitu yang menjadikan mereka sebagai pekerja aparatur pemerintah gitu di desa aku gitu. 50% di sini kayak gitu. Oke, udah sampai rumah, mau siap-siap ujian. Oke, see you. Oke, sekarang sebelum lanjut lagi ngevlognya, aku mau ujian dulu.
Hari ini ada 2 mata kuliah ujiannya, dan yang satu jawab pertanyaan esai, dan yang mata kuliah satunya lagi bikin esai. Hahaha. Oke, lihat kalau aku belajar kayak gimana ya. Tapi BTW aku tuh suka nyatet gitu walaupun tulisannya jelek, tapi yang penting kita punya catatan gitu lah ya. Oke, aku ujian dulu. Oke, teman-teman, jadi udah di Indomaret, mau nanya-nanya salah satu mas-mas yang kerja di sini tentang penerapan relasi di dunia pekerjaannya dia. Oke, stay tune. Mas, menurut Mas gimana sih peranan relasi atau orang dalam itu kalau kita mau dapat pekerjaan? Kalau menurut saya sih penting ya Mbak ya. Soalnya mempermudah kita untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Karena setahu saya kebanyakan 50% orang kerja di perusahaan tersebut itu nyogok sih kayaknya Mbak. Pakai orang dalam Pakai gitu orang ya. dalam gitu. Makanya yang ngelamar tanpa orang dalam itu kadang kasihan saya ngelihatnya gitu Mbak. Kalau Masnya kerja pakai relasi nggak, pakai orang dalam nggak? Oh, enggak dong, dengan usaha saya sendiri. Oke, oke. Oke Mas, terus ketika udah dapat pekerjaannya nih, apa sih sikap yang membedakan orang yang punya relasi atau orang dalam sama orang yang nggak punya relasi gitu? Nggak ada sih setahu saya, kayaknya sama aja kerjanya, nggak ada Terus bedanya sama sekali. gajinya sama ya Mas ya? Sama gajinya, Oh, gaji juga sama, pangkatnya sama, ya cuma beda ini cara masuk kerjanya aja kayaknya sih kalau menurut saya. oke, 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 oke. Oke, teman-teman, jadi itu tadi sedikit pemaparan dari mas-mas yang kerja di Indomaret dekat rumah aku. Mas, thank you ya Mas. Thank you, peace. Oke. Nah, jadi tadi sore kan kita udah ke Indomaret. Nah, sekarang aku pengen lebih ngejelasin, lebih ngasih contoh ke jenis-jenis dari kapital sosial itu sendiri. Kalau sebelumnya dari awal video itu aku ngejelasinnya itu lebih ke kayak pemanfaatannya lebih ke situ sih, apalagi yang di Indomaret tadi. Dan sekarang aku mau ngenalin ke jenis-jenisnya yang ada di kampung aku. Tapi ntar aku nggak akan sendirian lagi, aku bakal ditemenin sama seseorang. Oke, stay tune. Nah, jadi sekarang aku udah ngundang salah satu teman aku dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Kita bakal tanya-tanya dia gitu kan. Malu sebenarnya, sini Sah. Ya, hai. Tepuk tangan. Nah, Anissa silakan memperkenalkan dirinya. Oke, baiklah. Perkenalkan, aku Anissa dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Fakultas Kesehatan. Yeay. Gimana nih? Anak kesehatan ya Bun. Tapi kita tanya tentang sosial. Jadi Anissa tahu kan kapital sosial pasti tahu. Nah, oke. Jadi ada nggak sih di kampus Anissa sendiri itu yang Anissa amati secara langsung kapital sosial gitu? Ada. Itu ada organisasi dan dari contoh organisasi itu misalkan salah satunya ada organisasi IMM sama organisasi PIKR. Jadi IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan sedangkan PIKR itu ya seperti kayak kita sosialisasi kepada remaja tentang bagaimana bahayanya narkotika atau tentang seks bebas itu seperti apa gitu. Sangat bagus organisasi, sangat bermanfaat untuk masyarakat guys. Terus di yang dirasain Anissa sendiri gitu ya, peranan kapital sosial gitu secara langsung buat Anissa. Ya, peranan kapital sosial buat aku sih, misal kayak aku ikut IMM nih, jadi kayak teman-teman aku itu yang kan di IMM ini nggak cuma fakultas dari aku, jadi kayak yang banyak juga yang dari tadi nggak kenal sekarang kenal, terus sama dosen-dosen juga kayak yang ikut berperan di organisasi itu lebih deket gitu. Jadi kayak misalkan kayak aku, nilai aku bisa tertolong gitu lah sama dosen-dosen yang aktif dalam organisasi itu gitu. Sangat membantu berarti ya organisasi itu sebagai modal.
Dan abis ini kita ngomongin kampung nggak apa-apa kali ya? Oh ya nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa. Karena aku tuh sama Anissa satu kampung. Muncrat aja. Deket, Iya. 5 langkah sampai. Kita rumahnya nempel gitu. Kayak rumah keong gitu pokoknya. Nah, kita di sini mau ngebahas tentang kapital sosial yang ada di kampung kita. Nah, kapital sosial di kampung aku itu biasanya itu di dalam bentuk keperangkatan, terus norma-norma sosial, nilai-nilai sosial gitu. Nah, untuk keperangkatannya sendiri itu ada kayak organisasi atau kelompok agamaan, ya kan? Kayak majelis taklimnya ibu-ibu Iya. gitu. Yang rutin setiap hari Jumat Iya. biasanya. Iya, Terus iya. kayak karena kampung kita itu kan terdiri dari 6 blok. Nah, per blok itu ada TPA-nya kan, tempat Ada. pembelajaran Al-Qur'annya masing-masing per blok itu. Nah, kalau itu untuk di bagian keagamaan. Nah, selanjutnya itu ada di kelompok rukun lingkungan. Nah, kelompok rukun lingkungan ini biasanya kayak pembangunan jembatan gitu loh, saat dipakainya kayak gitu kan. Iya kan? Iya. Kayak gotong royongnya gitu kan. Itu kan apa sih ada di kelompok rukun lingkungannya. Terus juga di kelompok seni budayanya. Coba kelompok seni budaya di sini gimana, Bu? Jarang sih, kayak yang biasanya kalau seni budaya nggak ada deh kayaknya. Jarang. Ya jarang. Jarang soalnya Jarang. jarang lihat juga kan, kayak Jarang. paling kemarin itu baru kebentuk kayak ibu-ibu apa ya, aku lupa nama organisasinya gitu. Jadi dia kayak ada perkumpulan ibu-ibu yang kayak membuat tanaman. Jadi di rumah itu harus ada tanaman yang bisa buat bermanfaat bagi ibunya, seperti itu. Masuk ke kelompok rukun lingkungan ya, guys. Masuk ke Ya, kelompok maaf. itu loh, betabuh itu. Oh iya. Jadi yang setiap ada pernikahan itu ya. Nah, jadi kita itu masih ada kelompok kalau Lampung itu namanya betabuh gitu ya, sejenis rebanaan Guys. rebanaan gitu. Terus petik tunggal gitu kalau acara-acara adat biasanya kayak gitu. Nah, di sini ada kelompoknya, ada remajanya yang latihan gitu hampir tiap malam. Terus kalau untuk di nilai-nilai sosialnya gitu, kayak masyarakat kita ini kan 98% penganut agama Islam ya. Kalau menurut Anissa penggunaan hijabnya itu gimana? Nggak banget teh ya. Oh, Kayak nggak banget. gitu, kayak Masih jarang gitu. jarang kayak yang orang yang pakai menutup banget aurat itu jarang sih. Bahkan nggak ada yang bercadar juga, bahkan nggak ada hijab gede pun nggak ada gitu. Bahkan kayak mau keluar rumah pun masih jarang gitu yang untuk pakai hijab gitu. Jarang sih. Ibu-ibu pun jarang sih. Ibu-ibu. Kecuali Ya, kondangan kalau ya. ibu-ibu. Nah, kayak tadi yang udah diomongin, jadi di kampung kita itu masih ada yang namanya itu betabu. Jadi kayak muli mekhanai gitu. Muli mekhanai itu bujang gadisnya itu masih kayak main rebanaan dan main petik tunggal gitu, alat-alat musik tradisional Lampung yang biasanya itu nanti digunakan di acara pernikahan, acara adat kayak gitu sih biasanya. Terus ada lagi nggak? Kalau adat sih masih ada, nggak kental-kental banget sih, cuman ada adat yang kayak sembambangan atau bahasa Indonesianya kawin lari. Ya, kawin lari. Jadi kayak cowok itu ngambil cewek gitu. Dan bahasa kasar itu memutus keluarga gitu, dan jadi perempuannya nggak bisa balik lagi ke keluarga dia cowoknya gitu. Tapi kalau mau balik harus izin dulu gitu. Oke, kayak gitu. Wow, luar biasa. Terus kalau untuk di nilai-nilai sosial, kalau kampung kita masih lumayan ya, masih ada gotong royong, masih ada acara maulid, terus masih ada kayak apa lagi ya, tolong menolong antar tetangga gitu kan, simple ya, itu masih ada gitu ya. Kalau untuk dari jenis dan penerapannya kalau di kampung kita itu kayak gitu sih, nggak banyak tapi masih ada gitu. Untuk penerapan di nilai-nilai sosial dan keperangkatannya kayak yang udah kita jelasin tadi ya, betul sekali. Terus mau bahas apa lagi? Mbaknya masih jomblo? Masih, silahkan teman-teman aku. Jangan lupa follow ya. Iya, ntar aku Tercantum di kasih, bawah. iya aku kasih
Cuma aku kasih nama IG-nya dia. Oke. Membahas apa lagi ya? Tadi gue nggak ngomong lagi ya. Ini tadi gue baca badminton ya. Oh iya. Tapi kan tadi udah ngomong udah segitu. Oh lupa gitu ya. Lupa gitu. Iya. Ada tambahan lagi kalau untuk di kampung kita masih ada kayak kelompok olahraga, iya kan? Iya. Bapak-bapak yang kalau sore main badminton, ibu-ibu senam di balai pekon, balai desa kayak gitu ya. Terus kalau remaja-remajanya juga apa ya? Nggak ada. Main TikTok. Kemarin tuh ada sih. Wah, apa? Perkumpulan kayak sebatin dia mintain sumbangan untuk iya gerakan gerakan anak apa sih? hacker. Itu semacam kayak gerakan semut gitu sih. Iya, Cuman iya, yang iya. dari Pekon Banjarnegerinya gitu. Pekon itu kalau kita nyebutnya pekon ya. Desa, Pekon desa. desa, kampung. Kita nyebutnya pekon. Jadi kayak gitu mungkin. Mungkin kayak gitu aja gitu kan dari pemaparan kita, talk show kita berdua. Untuk Kak Anissa, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Oke. Hati-hati pulangnya ya. Iya. Oke, jadi kayak gitu. Ada kesan pesannya dari Kakak Anissa? Ya, Bapak. Nah, jadi itu tadi yang bisa aku sampein, itu semua yang bisa aku sampein. Terima kasih dari mulai opening, terus ke sawah, terus ke Indomaret, dan ini terakhir tadi wawancara sama teman aku. Semoga ilmunya bisa diambil, dan kesimpulan dari aku tuh simple. Modal sosial itu sangat diperlukan, apalagi buat orang-orang yang minim pendapatan. Jadi sekian dari aku. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah buang-buang waktu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, stay healthy, stay safe ya semuanya. Bye-bye. 지친 하늘빛 해는 잠들고 바람이 불면 다 지나가고 있어 꿈에서 깬 듯 다시 새롭게